Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini aku bakal membahas mengenai permasalahan pokok pendidikan dan cara penanggulangannya. Sebelum lanjut ke pembahasan, jika konten ini bermanfaat bagi kalian, jangan lupa buat like, komen, dan subscribe ya. Nah, sebelum ke pembahasan yang lebih detail, ini ada table of content yang dapat mempermudah pemahaman Anda untuk menyimak materi yang saya sajikan. Di sini hanya ada 3 pokok pembahasan. Yang pertama mengenai jenis permasalahan pokok pendidikan dan penanggulangannya yang akan terbagi menjadi masalah pemerataan pendidikan, kemudian ada masalah mutu pendidikan, efisiensi pendidikan, dan yang terakhir ada masalah relevansi pendidikan. Kemudian poin yang kedua tentang saling terkait antara masalah pendidikan, dan poin yang terakhir membahas mengenai faktor yang mempengaruhi berkembangnya masalah pendidikan, di mana meliputi perkembangan impact laju pertumbuhan penduduk, yang kedua aspirasi masyarakat, serta keterbelakangan budaya dan sarana kehidupan. Yuk kita simak videonya. Sebelum kita bahas mengenai jenis permasalahan pokok pendidikan dan cara penanggulangannya, apakah teman-teman tahu mengenai definisi permasalahan pokok pendidikan itu? Ya, jadi permasalahan pokok pendidikan merupakan suatu kendala dasar yang menghalangi tercapainya tujuan pendidikan. Oleh sebab itu, dibutuhkan sebuah solusi penanggulangan yang sesuai agar dapat mencapai tujuan pendidikan secara maksimal. Jenis permasalahan pokok pendidikan yang pertama tentang masalah pemerataan pendidikan, di mana pemerataan pendidikan ini dapat didefinisikan sebagai pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang telah lama menjadi pusat perhatian kita bersama, terutama di negara-negara yang sedang berkembang. Hal ini tidak terlepas dari makin tumbuhnya kesadaran bahwa pendidikan ini mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan suatu bangsa. Juga seiring dengan berkembangnya demokratisasi pendidikan dengan semboyan education for all atau pendidikan untuk semua orang. Dalam pemerataan pendidikan yang menjadi fokus utama yaitu tentang equality dan equity. Secara konsepsional, konsep pemerataan pendidikan meliputi 2 hal, yaitu pemerataan secara aktif dan pemerataan secara pasif. Lalu, mengapa permasalahan dalam pemerataan pendidikan ini dapat terjadi? Jadi, permasalahan dalam hal pemerataan pendidikan ini dapat terjadi karena kurang terorganisasinya koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Lalu, hal-hal yang masih menjadi masalah dalam pemerataan pendidikan itu meliputi yang pertama mengenai kurikulum, yang kedua mengenai biaya pendidikan, yang ketiga tentang tujuan pendidikan itu sendiri, dan yang keempat mengenai disahkannya RUU BHP menjadi undang-undang, yang kelima kontroversi diselenggarakannya UN atau ujian nasional, dan yang terakhir tentang kerusakan fasilitas sekolah, di mana ketika terjadi kerusakan pada fasilitas sekolah ini belum sepenuhnya sekolah mampu dalam membenahi kerusakan sekolah itu sendiri. Lalu bagaimana solusi-solusi yang dapat memecahkan mengenai masalah dalam pemerataan pendidikan? Yaitu solusi yang pertama dengan membangun pemerataan gedung sekolah pada setiap daerah termasuk ke pelosok negeri. Kemudian yang kedua, pemerintah dapat mengadakan program kejar paket A dan B. Kemudian yang ketiga, dengan memberikan fasilitas dari pemerintah untuk belajar secara jarak jauh atau PJJ seperti universitas terbuka dan sekolah-sekolah lainnya yang dapat bersifat pembelajaran jarak jauh. Kemudian solusi yang keempat, pemerintah dapat memberikan sebuah beasiswa kepada anak yang kurang mampu. Tujuannya agar pendidikan ini dapat menjangkau seluruh masyarakat yang memiliki golongan ekonomi manapun. Dan yang terakhir dapat melalui metode belajar dengan sistem PAMO atau impact system, di mana pendidikan ini dapat diperoleh dari orang tua, masyarakat maupun guru. Kemudian jenis permasalahan pokok pendidikan yang kedua ada masalah mutu pendidikan. Nah, menurut Ahmad, mutu pendidikan di sekolah ini merupakan kemampuan sekolah dalam mengelola secara operasional dan efisien terhadap komponen-komponen yang berkaitan dengan sekolah.
sehingga dapat menghasilkan nilai tambah terhadap komponen tersebut menurut norma atau standar yang berlaku. Sedangkan menurut Engkoswara melihat mutu atau keberhasilan suatu pendidikan dari 3 sisi, yaitu prestasi, suasana, dan ekonomi. Nah, dalam hubungan dengan mutu sekolah, Slamet pada tahun 1998 dalam karyanya berpendapat bahwa banyak masyarakat yang telah mengatakan bahwa sekolah itu bermutu ataupun unggul hanya dengan melihat fisik sekolahnya saja dan banyaknya ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Ada juga masyarakat yang melihat banyaknya lulusan yang diterima di jenjang sekolah yang lebih tinggi atau yang lebih favorit atau yang diterima di dunia usaha yang lebih terkenal. Permasalahan mutu pendidikan di Indonesia ini sebenarnya merupakan suatu permasalahan yang sangat kompleks, juga tidak dapat dilepaskan antara satu masalah dengan masalah lainnya. Contohnya saja, bisa kita lihat dari suatu mutu pendidikan yang berupa hasil belajar yang selama ini disebut dengan hasil ujian nasional. Lalu bagaimana solusi yang tepat dalam upaya untuk menanggulangi masalah mutu pendidikan? Jadi kami telah menyajikan ada 6 solusi yang tepat. Yang pertama mengenai seleksi yang lebih rasional pada peralihan jenjang pendidikan. Kemudian yang kedua dengan penyempurnaan kurikulum. Yang ketiga dengan pengembangan sarana dan prasarana yang menciptakan lingkungan yang nyaman untuk belajar pada peserta didik. Yang keempat dengan pelengkapan dan penyempurnaan sarana dan prasarana belajar yang dibutuhkan oleh siswa, misalnya dengan memfasilitasi peralatan di ruang laboratorium atau memfasilitasi dengan memberikan pinjaman buku paket pada setiap siswa. Kemudian solusi yang kelima mengenai akreditas terhadap lembaga pendidikan untuk menetapkan status suatu lembaga pendidikan. Dan yang terakhir dengan adanya sistem ujian sebagai syarat kelulusan, misalnya ujian akhir semester yang dijadikan sebagai syarat untuk melanjutkan semester berikutnya. Kemudian jenis permasalahan pokok pendidikan yang ketiga yaitu masalah efisiensi pendidikan. Nah, masalah efisiensi pendidikan ini mempersoalkan tentang bagaimana suatu sistem pendidikan dalam menggunakan sumber daya manusia yang ada untuk mencapai tujuan pendidikan itu sendiri. Nah, telah ada 4 masalah efisiensi pendidikan di Indonesia. Yang pertama mengenai bagaimana tenaga pendidikan difungsikan, meliputi pengangkatan seorang guru, penempatan dan pengembangan tenaga pendidik. Yang kedua, bagaimana sarana dan prasarana pendidikan dapat digunakan, berkaitan dengan kurangnya perencanaan yang matang dalam mengadakan sarana dan prasarana. Misalnya saat terjadi perubahan kurikulum harus diadakan kegiatan untuk mendistribusikan sarana pembelajaran yang sesuai dengan dibarengi pembekalan kemampuan, sikap dan keterampilan calon pemakai kurikulum melalui pelatihan guru. Kemudian yang ketiga mengenai bagaimana pendidikan itu diselenggarakan. Nah, hal ini berkaitan dengan kesesuaian pelaksanaan kurikulum sebagai acuan dasar dalam diselenggarakannya sebuah pendidikan. Misalnya saat terjadi perubahan kurikulum K13, masih ada beberapa sekolah di Indonesia yang belum menerapkan kurikulum 13, namun masih menggunakan kurikulum KTSP. Dan yang terakhir mengenai masalah efisiensi dalam memfungsikan tenaga. Di Indonesia ini masih seringkali ditemukan seorang guru yang mengajar di suatu bidang studi ini tidak sesuai dengan lulusannya. Nah, hal tersebut dikarenakan masalah formasi pengangkatan tenaga pendidik ini yang kurang merata di Indonesia. Lalu bagaimana bentuk solusinya? Yang pertama dengan memaksimalkan tenaga pendidik dengan pengangkatan dan menambah jumlah formasi pada pengangkatan, serta menempatkan tenaga pendidik secara merata yang sesuai dengan bidang studi kejuruannya. Tujuannya agar pendidik mampu dalam membawakan materi secara profesional terhadap bidang pelajaran. Kemudian solusi yang kedua dengan melakukan pengawasan terhadap pengalokasian dana untuk keperluan menyempurnakan sarana dan prasarana dalam pendidikan. Tujuannya agar sarana dan prasarana dapat terwujud secara maksimal dan merata. Kemudian solusi yang terakhir, bila terdapat perubahan dalam kurikulum, maka pemerintah bersama tenaga pendidik harus cepat mungkin dalam berkoordinasi untuk menjelaskan sistem kurikulum yang baru dan mengaplikasikannya melalui program pelatihan profesi guru.
Lalu jenis permasalahan pokok pendidikan yang keempat yaitu tentang masalah relevansi pendidikan. Masalah relevansi pendidikan ini merupakan masalah yang timbul karena tidak kesesuaiannya sistem pendidikan dengan keperluan pembangunan nasional. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya lulusan dari satuan pendidikan tertentu yang tidak siap secara kemampuan kognitif dan teknikal untuk melanjutkan ke satuan pendidikan yang lebih tinggi. Masalah relevansi pendidikan di Indonesia ini dibagi menjadi dua. Yang pertama mengenai ketidaksesuaian antara jumlah lulusan dengan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan, sehingga akan menimbulkan banyaknya angka pengangguran atau menimbulkan kemacetan dalam pembangunan nasional. Kemudian yang kedua tentang ketidaksesuaian keahlian tamatan dengan keahlian yang dibutuhkan dalam masyarakat dalam berbagai sektor. Lalu bagaimana solusi yang dapat mengatasi mengenai masalah relevansi pendidikan? Jadi yang pertama dengan meningkatkan kualitas tenaga pengajar di Indonesia melalui memaksimalkan mutu pendidikan agar output lulusannya juga berkualitas. Kemudian yang kedua dengan membuat kebijakan syarat minimal atau jurusan pendidikan pada suatu pekerjaan. Yang ketiga dengan mengembangkan kualitas sumber daya manusia melalui peraturan minimal wajib belajar. Dan yang terakhir dengan melakukan pembaharuan sistem pendidikan, misalnya pada kurikulum yang lebih ditekankan pada kemampuan keterampilan pada siswa yang bisa menjadi bekal setelah lulus pendidikan nantinya. Lalu bagaimana hubungan antara masalah pendidikan yang saling keterkaitan? Jadi pada dasarnya pembangunan di bidang pendidikan tentu menginginkan tercapainya pemerataan pendidikan dan pendidikan yang bermutu. Di dalam sejarah terbukti bahwa belum ada suatu negara yang dari sejarah berdirinya mampu melaksanakan dan memenuhi keinginan seperti itu. Ada dua faktor yang dapat dikemukakan sebagai penyebab mengapa pendidikan bermutu belum dapat diusahakan pada saat seperti ini. Faktor yang pertama yaitu gerakan perluasan pendidikan untuk melayani pemerataan kesempatan pendidikan bagi rakyat yang banyak memerlukan penghimpunan dan pengarahan dana daya. Faktor yang kedua yaitu kondisi satuan-satuan pendidikan pada saat ini mempersulit upaya peningkatan mutu karena jumlah murid dalam kelas ini terlalu banyak, pengerahan tenaga pendidikan yang kurang kompeten, kurikulum yang belum mantap, sarana yang tidak memadai, dan seterusnya. Lalu faktor apa saja yang dapat mempengaruhi berkembangnya masalah pendidikan? Yang pertama ada faktor perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, di mana faktor ini terdapat hubungan yang erat antara pendidikan dengan ilmu pengetahuan teknologi. Ilmu pengetahuan merupakan hasil eksplorasi secara sistem dan terorganisasi mengenai alam semesta, sedangkan teknologi merupakan penerapan yang direncanakan dari ilmu pengetahuan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Kemudian faktor yang kedua yaitu laju pertumbuhan penduduk, yaitu terkait dengan pertambahan penduduk yang dibarengi dengan meningkatnya usia rata-rata dan penurunan angka kematian yang dapat mengakibatkan berubahnya struktur kependudukan, yaitu proporsi penduduk usia sekolah dasar semakin menurun sedangkan proporsi penduduk usia sekolah lanjutan semakin meningkat. Angkatan kerja dan penduduk usia tua meningkat berkat kemajuan bidang gizi dan kesehatan, serta persoalan mengenai penyebaran penduduk yang di seluruh pelosok tanah air ini penyebarannya belum tersebar secara merata. Hal tersebut dapat dibuktikan adanya daerah yang padat penduduk terutama di kota-kota besar dan daerah yang penduduknya jarang, yaitu di daerah pedalaman, khususnya di daerah terpencil dan kepulauan-kepulauan terpencil. Faktor yang ketiga yaitu mengenai aspirasi masyarakat. Nah, sebagai negara yang menjunjung tinggi demokrasi, maka aspirasi masyarakat di Indonesia ini sangatlah penting dan berperan besar dalam pengambilan kebijakan yang ada di negara Indonesia. Dalam 2 dasawarsa terakhir ini, aspirasi masyarakat dalam banyak hal ini terus mengalami peningkatan. Di antaranya yang pertama mengenai aspirasi terhadap pendidikan, yang kedua terkait aspirasi hidup sehat, dan yang terakhir terkait aspirasi terhadap pekerjaan. Masyarakat di Indonesia ini mulai beranggapan bahwa untuk dapat hidup lebih layak dan sehat harus ada pekerjaan yang tetap yang dapat menopang kehidupannya, dan kunci akhir hanya
pendidikan yang dapat memberikan jaminan seseorang untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan tetap. Dan faktor yang terakhir mengenai keterbelakangan budaya dan sarana. Keterbelakangan budaya merupakan suatu istilah yang diberikan oleh sekelompok masyarakat lain pendukung suatu budaya tertentu. Perubahan kebudayaan dapat terjadi karena adanya penemuan baru dari luar maupun dari dalam lingkungan masyarakat itu sendiri. Nah, faktor terjadinya keterbelakangan budaya dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, letak geografis tempat tinggal suatu masyarakat. Yang kedua, penolakan masyarakat terhadap datangnya unsur budaya baru karena dikhawatirkan dapat mengikis kebudayaan lama mereka. Dan yang ketiga, ketidakmampuan masyarakat secara ekonomis menyangkut unsur kebudayaan tersebut. Nah, berikut merupakan daftar pustaka yang kami jadikan sebagai acuan dalam penyusunan materi kali ini. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga penjelasan tersebut dapat memberikan kebermanfaatan bagi orang-orang yang menonton video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.